Hari ini Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan calon Dewan Pengawas KPK. Selain itu, calon ketua dan 4 wakil ketua KPK juga akan ditetapkan. Kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari untuk informasi selengkapnya. Selamat siang Teddy, bagaimana perkembangan uji kelayakan dan kepatutan hingga saat ini? Selamat siang Maggie, seperti kita tahu bersama Komisi 3 DPR sejak Senin awal pekan ini melakukan fit and proper test uji kepatutan dan kelayakan bagi calon pimpinan KPK dan juga calon Dewan Pengawas KPK. Dan sesudah dimulai pada pukul 8.30 pagi ini, kalau melihat dari jalannya proses fit and proper test yang dilakukan pada hari ini, kalau bisa kami informasikan bahwa hari ini yang tersisa untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk sesi bagi calon Dewan Pengawas KPK ini tersisa hanya 3 orang yang akan melewati proses tersebut, sementara 7 orang lainnya sudah menyelesaikan atau sudah diselesaikan proses fit and proper test-nya pada Rabu kemarin. Dan untuk fit and proper test bagi 10 orang calon pimpinan KPK ini sudah diselesaikan pada hari Senin dan hari Selasa pekan ini. Dan kami juga mendapatkan informasi 3 orang yang hari ini melakukan fit and proper test untuk calon Dewan Pengawas, masing-masing atas nama Hamdi Hasyar Baini, ini adalah auditor, kemudian juga Daheru Kresna Reza auditor, dan Iskandar MZ mantan penyidik Polri. Kalau juga informasi yang bisa saya tambahkan sedikit Maggie, bahwa setelah seluruh pihak yang mengikuti fit and proper test ini, baik untuk calon pimpinan KPK dan juga calon Dewan Pengawas KPK selesai mengikuti sesi pendalaman materi dalam fit and proper test ini, semuanya akan mendapatkan waktu kurang lebih selama 90 menit dalam proses fit and proper test yang sudah dilakukan. Dan setelahnya pihak Komisi 3 DPR ini akan melakukan rapat pleno internal untuk membahas lebih jauh hasil-hasil dari proses pendalaman materi terhadap 10 orang calon pimpinan KPK dan juga 10 orang calon Dewan Pengawas KPK. Dan informasi tadi kami sempat mendapatkan konfirmasi dari pihak Komisi 3 DPR yang menyebutkan rapat pleno ini untuk menetapkan 5 orang nama bagi calon pimpinan KPK dan juga 5 nama calon Dewan Pengawas KPK. Kemungkinan besar ini akan disampaikan kepada publik hasilnya pada siang atau sore hari nanti. Tapi kalau kita merujuk Maggie pada penetapan nama pimpinan KPK di masa yang sebelumnya, itu pihak anggota Dewan ini sampai tengah malam atau dini hari untuk menetapkan nama-nama calon pimpinan KPK. Dan kita tentu akan menunggu informasi selanjutnya apakah betul bisa lebih awal disampaikan ke publik hasil dari rapat pleno yang menentukan 5 nama pimpinan KPK dan juga 5 nama Dewan Pengawas KPK. Tapi yang sedikit saya juga tambahkan informasinya, kalau pihak Komisi 3 ini menetapkan 5 nama pimpinan KPK untuk Dewan Pengawas, nanti juga tetap dipilih 5 orang yang akan direkomendasikan kemudian kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan Presiden Prabowo Subianto nanti juga akan menentukan apakah menyetujui rekomendasi 5 nama bagi Dewan Pengawas KPK yang direkomendasikan oleh pihak Komisi 3 DPR. Dan sedikit kalau melihat atau mereview nama-nama yang menjadi peserta dalam fit and proper test dalam memilih 5 nama calon pimpinan KPK dan juga 5 nama calon Dewan Pengawas. 10 nama calon Dewan Pengawas KPK kita tahu ada nama misalnya Mirwazi, kemudian Eli Faryani, ada nama Sumpeno, kemudian Beni Yosua Mamoto, kita tahu bersama dia adalah Ketua Harian Kompolnas.
Ada juga Gus Rizal pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Ada nama Wisnu Baroto, kemudian Siska Mirawati. Ini adalah seorang profesional di bidang kepatuhan keuangan yang saat ini menjadi anggota Asosiasi Bank Asing. Ada juga nama Hamdi Hasyarbaini, kemudian Heru Kresna Reza, Auditor Utama Keuangan Negara BPKRI, kemudian ada nama Iskandar MZ dari kepolisian, pernah menjabat sebagai penyidik Mabes Polri. Untuk nama calon pimpinan KPK, ini ada nama Setio Budianto, mantan Kapolda Sulawesi Utara, kemudian ada nama Pungki Indarti, komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas periode 2020-2024, kemudian ada nama Fitro Rohyanto, Michael Rolandi, kemudian juga ada Ida Budiati, anggota kehormatan penyelenggara pemilu, pernah juga menjabat sebagai Ketua KPU Jawa Tengah. Juga ada nama Ibnu Basuki Widodo dengan latar belakang hukum, pernah menjabat sebagai hakim di Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara. Ada nama Johanis Tanak yang kita tahu sampai saat ini juga masih menjabat sebagai salah seorang dari wakil ketua KPK. Kemudian ada nama Joko Purwanto, merupakan salah satu capim KPK di kalangan kepolisian, pernah menjabat sebagai Kasubdit 2 Tipikor Bareskrim. Ada juga nama Ahmad Alamsyah Saragih, dan terakhir ada nama Agus Joko Pramono, anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia periode 2018-2023. Dalam prosesnya sejak dilakukan pada Senin 18 November 2024 sampai kemarin misalnya, memang selama proses pendalaman materi, masalah operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK ini menjadi fokus yang menjadi salah satu topik yang menarik, karena dalam prosesnya anggota Komisi 3 DPR sempat menanyakan kepada mereka yang mengikuti fit and proper test ini, dan salah satu yang statement yang dikeluarkan oleh salah satu calon pimpinan KPK yakni Johanis Tanak yang saat ini juga masih menjabat sebagai wakil ketua KPK, mengatakan dirinya akan menghapus OTT yang ada dan merasa tidak perlu karena tidak sesuai. Dan ini juga yang sempat menjadi perhatian publik karena beberapa pengamat ataupun pihak-pihak lain mengatakan sebenarnya OTT atau operasi tangkap tangan ini masih dibutuhkan untuk kredibilitas eksistensi dari Komisi Anti Rasuah yang ada di Indonesia, KPK. Dan karena kalau kita juga merujuk dari pendapat luas masyarakat, prestasi OTT ini menjadi langsung perhatian masyarakat ketika KPK mengumumkan sebuah OTT yang dilakukannya. Dan ini juga yang disampaikan oleh beberapa pengamat di tanah air, bahwa eksistensi KPK dengan melakukan OTT ini masih dirasakan sangat perlu, karena ini menjadi penguat ketika ada pra-peradilan yang diajukan oleh terduga pelaku korupsi. Dan tentu kita akan menunggu dari informasi yang terbaru apakah atau siapa saja nama 5 orang yang akan diumumkan oleh pihak Komisi 3 DPR RI, 5 nama yang akan menjabat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan juga 5 nama yang direkomendasikan oleh Komisi 3 DPR RI kepada Presiden Prabowo Subianto untuk duduk di kursi pimpinan sebagai Dewan Pengawas KPK. Megi. Baik, kami akan terus memantau apakah OTT ini masih akan dilanjutkan dan tentunya juga memantau bersama perkembangan uji kelayakan dan kepatutan Dewan Pengawas dan juga calon pimpinan KPK. Terima kasih Teddy Zuhari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.